Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sahrani dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 5 dengan nomor NPM 2112000026. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah sumber daya alam tentang sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam dan tidak terbatas atau dapat diperbaharui. Energi terbarukan ini tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contohnya, energi surya, energi angin, energi air, energi panas bumi, biogas, dan bioetanol. Yang pertama, energi surya. Energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dari panas matahari. Contoh pemanfaatan energi surya ini salah satunya terdapat pada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan fasilitas atau sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini menggunakan sel surya atau panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik dalam skala kecil hingga besar. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya didasarkan pada efek fotovoltaik yang terjadi saat cahaya matahari mengenai material semikonduktor seperti silikon pada sel surya. Ketika sinar matahari mengenai sel surya, foton-foton cahaya menggerakkan elektron-elektron di dalam bahan semikonduktor, sehingga terciptalah arus listrik. Yang kedua, energi angin. Secara sederhana, angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi, yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Contoh pemanfaatan energi angin yaitu ada pada kincir air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah fasilitas untuk instalasi yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik. Prosesnya dilakukan dengan menggunakan turbin angin yang dipasang untuk menara tinggi, dan angin yang mengalir menabrak turbin akan membuat baling-baling atau bilah turbin berputar. Putaran ini kemudian diubah menjadi energi kinetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui generator. Yang ketiga, yaitu ada energi air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, aliran air ini paling sering digunakan di Indonesia dengan menggunakan aliran air sungai. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi air sebagai sumber daya utamanya. PLTA mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Energi panas bumi yang keempat, yaitu energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi, dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Yang kelima, yaitu ada biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran hewan dan manusia, juga limbah domestik atau rumah tangga. Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik. Biogas utamanya terdiri dari gas metana, karbon dioksida, dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen, serta karbon monoksida. Teknologi biogas memungkinkan penggunaan yang efektif dari kotoran dan hewan limbah padat. Konversi sampah organik menjadi biogas juga mengurangi produksi gas rumah kaca metana karena pembakaran yang efisien menggantikan metana dengan karbon dioksida. Yang keenam ada bioetanol, yaitu merupakan salah satu energi terbarukan yang diperoleh dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Proses fermentasi akan mengubah kandungan gula di dalam tanaman menjadi etanol sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin kendaraan. Bioetanol dianggap sebagai bahan kimia yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami yang dapat dikonsumsi ataupun yang tidak dapat dikonsumsi. Nah, melihat krisis energi yang mengguncang dunia, khususnya Indonesia, karena terbatasnya pasokan gas alam dan dipangkasnya produksi minyak bumi di tengah permintaan energi yang meningkat, menjadi penyebab utama terjadinya krisis energi global.
Kondisi ini akan semakin memperburuk keadaan mengingat banyak negara juga berada di ambang resesi. Nah, ancaman krisis energi ini tidak hanya akan mengintai negara-negara yang belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Keberlanjutan penyediaan energi juga merupakan faktor penting yang perlu terus dipantau dan dijaga. Berbeda dengan energi terbarukan yang tadi saya sebutkan, sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara memiliki stok yang terbatas. Transisi energi ke sumber energi terbarukan menjadi solusi yang penting untuk segera dilakukan, terutama sebelum stok sumber daya energi fosil telah benar-benar habis. Berbeda dengan energi fosil, sumber daya energi terbarukan tidak memiliki stok yang terbatas karena sifatnya yang dapat diperbarui. Ditambah lagi dengan masih banyaknya potensi energi baru terbarukan di Indonesia yang masih belum banyak dimanfaatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.